Jelas di sini? Sudah, Bu. Pagi, jelas, Bu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih, selamat pagi semuanya peserta webinar, series dan podcast bersama 50 pembicara muda volume 23 dengan tema peluang mineral kritis guna menunjang Indonesia menuju clean energy. Dengan pemateri kita adalah salah satu alumni dari jurusan Teknik Geologi ISP Aktim Yogyakarta, yaitu Mas Farid Ardian Putranto, yang telah berkenan untuk mengisi webinar series volume 23 ini. Ya. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, durasi webinar ini akan berlangsung selama 65 menit dengan 40 menit presentasi dan 25 menit Q&A. Kemudian nanti akan ada door prize sebesar 100.000 berupa e-money untuk 2 penanya yang beruntung. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar ataupun dengan raise hand jika nanti waktunya memungkinkan. Kemudian untuk form kehadiran akan di-share 2 kali di kolom komentar, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan sertifikat nanti mohon untuk mengisi form kehadiran. Dan jangan lupa follow untuk akun sosial media dan YouTube-nya Akrin, yaitu akrin.official untuk Instagram-nya dan YouTube-nya adalah Akrin Official. Dan jangan lupa follow Instagram-nya Geologi Akrin dan di website-nya geologi.akrin.ac.id. Baik, sebelum kita mulai webinar series volume 23 pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Amin. Terima kasih. Di sini akan kita bahas secara singkat ya sebelum kita ke pembicara kita tentang mineral kritis. Nah, mineral kritis ini adalah salah satu topik yang sedang hangat-hangatnya diangkat ya, yaitu sekelompok mineral masa depan yang dapat digunakan untuk inovasi teknologi. Nah, salah satu mineral kritis di sini adalah contohnya adalah litium. Nah, litium ini dapat dikembangkan untuk apa? Sekarang yang sedang tren adalah ada sepeda listrik, motor listrik, bahkan sekarang mobil pun sudah ada yang berteknologi mobil listrik yang menggunakan dari mineral kritis ini berupa litium. Nah, nanti akan dibahas secara lebih detail lagi oleh Mas Farid gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nanti caranya untuk mendapatkan litium itu? Pasti ada suatu proses-proses tertentu yang akan diuraikan juga dalam webinar series pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan bacakan sekilas CV dari Mas Farid Ardian Putranto ini ya. Dari basic pendidikannya menempuh di jurusan Teknik Geologi Institut Sains dan Teknologi Aktif Yogyakarta pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Kemudian melanjutkan masternya ya, Master of Engineering di Universitas Hasanuddin di jurusan Teknik Geologi juga pada tahun 2020. Untuk pengalaman kerja sendiri, yang pertama merupakan research team member di Indogeo Social Enterprise dari bulan April 2019 sampai September 2021. Kemudian menjadi wellsite geologis di PT Arga Morini Indah pada Juli 2021 sampai Agustus 2021. Kemudian yang terakhir adalah sebagai Head of Division Database dan QC Geologis di PT Arga Morini Indah dari September 2021 sampai sekarang. Nah, semoga nanti apa yang tujuan dari webinar series kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua
dan kita akan mendapatkan pengetahuan mengenai peluang mineral kritis untuk menunjang tercapainya clean energy di Indonesia, gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena tadi waktunya sudah agak sedikit molor ya sebentar. Nah, nanti silakan Mas Farid bisa kami persilakan untuk mempresentasikan materi pada webinar saya sekarang. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Farid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah mempersilahkan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa saya share screen ya materinya. Mungkin sudah terlihat, Bu. Tuh. Sudah terlihat. Sudah ya. Ya. Webinar kali ini kita mengangkat judul mengenai yaitu peluang mineral kritis guna menunjang Indonesia menuju clean energy. Nah, kenapa kita membawa topik ini, yaitu karena saat ini Indonesia sedang besar-besaran untuk mengembangkan mengenai energi baru terbarukan, kemudian industri baterai yang saat ini besar-besaran, termasuk tambang nikel yang di area Sulawesi secara ekspansif mulai melakukan pembuatan smelter untuk menunjang pembuatan bahan baku baterai. Nah, tadi sudah disampaikan untuk CV saya, mungkin saya skip saja, langsung ke latar belakang. Untuk latar belakang, Indonesia telah menetapkan arah kebijakan jangka panjang Indonesia Maju 2045, Net Zero Emission 2060, yaitu transisi energinya, pengembangan industri baterai dan EV, pengembangan industri pertahanan, serta industri kesehatan. Beberapa negara, Afrika Selatan, Amerika, Australia, Chili, dan Kanada telah menetapkan komoditas kritis. Beberapa pertimbangan diantaranya yaitu berupa ekonomi, geopolitik, keamanan nasional, dan keberlanjutan sumber daya. Yang ketiga, yaitu Indonesia belum menetapkan mineral kritis atau strategis, bahkan di dalam Undang-Undang Energi, Minerba, Perindustrian, Industri Pertahanan juga tidak secara atau eksplisit menyebutkan mengenai mineral kritis atau strategis. Kemudian yang keempat yaitu melalui pendefinisian, penentuan, dan penetapan mineral kritis atau strategis, Indonesia dapat menentukan arah kebijakan dan pengembangan tata kelolanya ke depan. Jadi untuk latar belakang ini adalah memberikan gambaran bahwa Indonesia ini masih dalam posisi yang untuk kebijakannya mengenai pengelolaan mineral kritis atau strategis itu belum ada, sehingga aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang seharusnya sudah dibuat untuk saat ini belum ada, sehingga itu menjadi penghambat, salah satu penghambat dalam pemanfaatan mineral-mineral kritis tersebut. Nah, kemudian mungkin tadi sekilas sudah disampaikan oleh Ibu Desi mengenai mineral kritis itu sendiri. Jadi untuk definisi mineral kritis ini saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama dari USGS tahun 2022, di mana dia mendefinisikan adalah mineral kritis itu sebagai bahan mineral, bukan bahan bakar atau bahan mineral penting bagi keamanan ekonomi atau nasional Amerika Serikat dan yang memiliki rantai pasokan yang rentan terhadap gangguan. Sedangkan menurut European Commission 2020, yaitu bahan baku yang paling penting secara ekonomi dan memiliki resiko pasokan tinggi disebut kritis. Kemudian Australia ini pada tahun 2022 dia mendefinisikan mineral kritis adalah unsur logam atau non logam
adalah sangat penting untuk teknologi modern, ekonomi atau keamanan nasional, dan memiliki rantai pasokan yang berisiko mengalami gangguan. Kemudian Kanada pada tahun 2021 untuk mendefinisikan mineral kritis, ia adalah mineral kritis sangat penting untuk keamanan ekonomi Kanada, diperlukan untuk transisi Kanada ke ekonomi rendah karbon, sumber mineral penting yang berkelanjutan untuk mitra kami. Dan saat ini Indonesia dia belum mempunyai definisi mengenai bagaimana itu mineral kritis, karena di masing-masing negara untuk pendefinisiannya dia berbeda-beda. Itu. Nah, ini merupakan benchmark dari mineral kritis yang ada di beberapa negara, yaitu yang pertama ada Australia. Ini saya bagi dari Australia, Kanada, Afrika Selatan, Chili maupun Amerika Serikat. Di sini di Australia itu untuk mineral kritis itu dia sudah membagi menjadi 24 mineral kritis yang salah satunya terdiri dari REE, gallium, indium, tungsten, platinum group element, termasuk platinum, palladium, kobalt, niobium, magnesium, dan lain-lain. Sedangkan Kanada itu dia menetapkan 31 mineral kritis, yang dimana antaranya yaitu adalah aluminium, antimoni, bismut, cesium, kromium, kobalt, copper, feldspar, gallium. Dan untuk Afrika Selatan dia membagi beberapa, yaitu ada lithium, grafit, kobalt, nikel, copper, batu bara, biji besi. Kemudian Chili, ini mineral yang dianggap kritis, yaitu adalah lithium dan copper. Kemudian untuk Amerika Serikat, itu dia membagi 35 mineral kritis, yang diantaranya adalah aluminium, antimoni, arsenik, barit, beryllium, terus kemudian ada cesium, kromium, kobalt maupun feldspar. Nah, untuk mineral kritis di masing-masing negara dia berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi yang ada di negaranya masing-masing. Seperti itu. Ini salah satu contoh Amerika Serikat yang sudah melakukan penentuan kebijakan mineral kritis dan strategis. Jadi untuk Amerika Serikat sendiri dia ada 5, yaitu 5 kebijakan. Yang pertama adalah menentukan definisi mineral kritis dan strategis itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memetakan rantai pasoknya. Dan yang ketiga ada global footprint-nya. Yang keempat adalah menganalisis faktor risiko kelangkaan mineral dan strategis. Kemudian yang kelima adalah menganalisis tantangan dan peluang mineral kritis dan strategis. Nah, itu semua nanti akan menghasilkan berupa memberikan rekomendasi berupa kebijakan seperti itu. Jadi untuk memetakan rantai pasok sendiri, dia terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah proses produksi mineral kritisnya, kemudian ada aliran materialnya, yang ketiga ada daur ulang dalam proses dan pasca konsumsinya, kemudian potensi sumber daya dan cadangan mineral kritis dan strategis dalam negeri, produksi dan net important reliance, kemudian yang terakhir adalah basis produksi USA dan aliansi untuk mineral kritis dan strategis. Kemudian pada global footprint sendiri, dia melakukan aliansi dan partnership dengan negara lain untuk mensupport ketahanan rantai pasok mineral kritis, menganalisis pendorong permintaan pasar global mineral kritis dan strategis. Jadi di sini dalam global footprint ini dia menganalisis permintaan dalam negeri dan permintaan green energy itu sendiri. Nah, lalu untuk pemanfaatannya itu ini saya ambil, itu ada 50 critical mineral
yang dia dimanfaatkan dari sektor pertahanan, yaitu untuk bahan baku pesawat, pembuatan pesawat, kemudian ada bahan baku pembuatan baterai, kemudian ada bahan baku untuk pembuatan peralatan yang mendukung energi baru terbarukan seperti pembuatan solar panel, kemudian ada untuk pembuatan perangkat-perangkat untuk device kita, untuk handphone maupun barang elektronik, kemudian ada penggunaan untuk magnet dan lain-lain. Jadi ini Amerika sudah membagi menjadi 50 mineral kritis menurut ini untuk keamanan Amerika itu sendiri. Nah, kemudian daftar mineral kritis. Di sini mineral kritis itu sendiri dia dimanfaatkan untuk beberapa energi, yaitu adalah untuk motor elektrik, kemudian ada untuk penyimpanan, yaitu ada energi penyimpanan itu seperti baterai, kemudian ada untuk pembuatan EV yang saat ini lagi menjadi tren, kemudian ada power nuklir, kemudian ada solar panel, dan kemudian ada pembuatan energi untuk tenaga angin itu sendiri. Nah, jadi di sini saya mengutip dari European Commission, itu dia membuat list mengenai bahan baku material dari mineral kritis itu sendiri, yaitu untuk pemanfaatan industri dan konstruksi itu dia ada mineral-mineral seperti ada agregat, barit, bentonit, borats, diatomit, feldspar, gypsum, kaolin clay, limestone, magnesit, dan lain-lain. Kemudian ada iron and ferroalloy metal. Di sini ada kromium, kobalt, mangan, molybdenum, nikel, niobium, tantalum, titanium metal, tungsten maupun vanadium. Kemudian ada precious metal, ini dia ada emas, kemudian ada silver, perak, kemudian ada PGM atau platinum group metal, yaitu ada iridium, palladium, platinum, rhodium, ruthenium. Kemudian ada rare earth, yaitu dia terdiri dari HREE yang dia high rare earth element, itu dia terdiri atas dysprosium, erbium, europium, gadolinium. Kemudian ada low rare earth element, yaitu ada cerium, lanthanum, neodymium, praseodymium, dan samarium. Nah, untuk high maupun low ini dia dibedakan berdasarkan dari keterdapatannya itu sendiri, yaitu yang dia memiliki tingkat kesulitan dalam sumber dayanya itu sendiri, maupun dari yang dia mudah untuk pencariannya itu sendiri. Nah, kemudian ada other non-ferrous metal, yaitu ada non-logam, yaitu ada aluminium, ada antimonium, arsenik, beryllium, bismut, kadmium, copper, gallium, germanium, gold, hafnium. Dan yang terakhir adalah bio and other material, yaitu ada natural rock, natural rubber, natural thick wood, sapele wood, cooking coal, hidrogen, helium. Jadi di sini mineral kritis itu sendiri itu dia banyak menunjang berbagai sektor, maupun dari sektor industri, maupun dari sektor dari konstruksi bangunan, kemudian dari pembuatan seperti bahan baku kendaraan, itu semua dia membutuhkan namanya mineral kritis. Nah, kemudian sumber dari mana sih mineral kritis itu? Jadi mineral kritis ini dia terbagi atas dua, ada yang dia dari primer ataupun dia dari sekunder. Nah, untuk yang primer ini dia terdiri atas dari kobalt, indium, nikel, rhenium, tungsten, gallium, sama germanium. Kemudian ada juga yang
sekunder, yaitu sekunder ini adalah berupa hasil proses dari baik dari proses endapan pelapukan atau endapan endapan wetering, kemudian ada dia endapan dari epithermal, kemudian ada yang dia berasosiasi dengan altrasi seperti itu. Dia muncul akibat adanya proses-proses geologi. Jadi endapan-endapan ini dapat muncul akibat adanya proses geologi. Nah, jadi untuk tipe endapannya yaitu ada nikel laterite, kemudian ada bauxite, ada timah, ada placer, timah placer, kemudian ada porfiri tembaga, ada emas orogenik, ada skarn, kemudian ada epithermal, ada sedex, ada MVT logam dasar, ada VMS, ada mangan, dan ada ion exchange REE. Nah, ini ada penilaian mengenai tingkat kekritisan mineral menurut European Commission, di mana dia membagi berdasarkan perbandingan dari economic importance dengan supply risk. Jadi antara dia kondisi ekonominya dengan ketersediaannya. Yang dimana yang warna merah ini adalah yang dia posisinya critical. Jadi dia sangat amat kategorinya adalah kritis. Kemudian ada non critical atau non kritis, itu dia berwarna biru. Nah, ini adalah merupakan data di tahun 2023 atau data yang terbaru mengenai mineral, definisi untuk membagi mineral kritis dengan mineral yang non kritis. Nah, ini adalah merupakan urgensi hilirisasi tren global low carbon emission and green product, di mana pada bagian ini dia pemanfaatan dari mineral kritis itu sendiri, dia dimanfaatkan seperti yang di awal tadi, yaitu adalah EV sendiri yang dia terbagi atas beberapa macam, dari ada strukturnya, kemudian ada pembuatan motornya, kemudian ada baterainya itu sendiri, kemudian untuk menunjang dari kendaraan EV ini sendiri, dia membutuhkan namanya tenaga pengisinya, yaitu dia menggunakan panel surya untuk mengisi dari kendaraan EV ini sendiri, electrical vehicle. Kemudian untuk menunjang energi ini, dia tidak cukup hanya menggantungkan dari panel surya saja, tetapi dia ada beberapa sumber listriknya selain dari panas matahari itu sendiri, yaitu adalah menggunakan angin. Nah, untuk sumber daya alam di Indonesia ini, termasuk Indonesia ini kaya akan mineral kritis, yang salah satunya adalah yang saat ini menjadi tren, yaitu adalah nikel. Kemudian untuk tambang mengenai aluminium, tembaga, maupun timah itu sendiri. Jadi ini adalah aliran yang warna biru ini, artinya adalah dia sebagai aliran dari materialnya. Kemudian yang warna hijau ini adalah aliran dari energinya. Dan ini nanti yang dari turbin angin maupun dari solar panel, terus kemudian ada tenaga surya terpusat atau GSP ini, dia akan menunjang dari kendaraan listrik ini, electrical vehicle-nya, seperti itu. Nah, kemudian ada kebutuhan
mineral kritis untuk energi transisi. Nah, di sini ada beberapa diagram mengenai kebutuhan mineral yang ada saat ini. Di sini dapat kita lihat gambar yang pertama ini adalah diagram mengenai kebutuhan mineral pada kecepatan teknologi bersih, bagian dari transisi energi. Jadi di sini pada kendaraan listrik itu dia membutuhkan mineral kritis, yaitu ada chopper yang dia termasuk tinggi penggunaannya, kemudian ada lithium, kemudian ada nikel, ada mangan, ada kobalt maupun ada grafit. Nah, sedangkan di konvensional, mobil konvensional dia hanya sedikit membutuhkan dari mineral kritis. Nah, ini salah satu yang harus kita cermati lebih lanjut, jangan sampai dengan penggunaan logam mineral kritis ini dia akan berdampak pada lingkungan yang seharusnya kita ingin menjaga lingkungan, tetapi kita justru akan merusak lingkungan karena kita terlalu mengeksploitasi sumber daya yang ada saat ini, seperti itu. Kemudian ada power generation, itu ada untuk generator listrik itu sendiri, ada solar PV, itu dia membutuhkan chopper, kemudian ada silikon, kemudian yang offshore wind, ini dia membutuhkan banyak sekali mineral kritis untuk dalam pembuatannya itu sendiri. Di sini ada chopper yang dia hampir di angka 8.000. Kemudian dia selanjutnya adalah kebutuhan zinc yang besar. Jadi di sini di masing-masing membandingkan antara yang dia energi baru terbarukan dengan energi yang konvensional, di mana yang nuklir ini dia justru menggunakan mineral kritis yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan energi yang baru terbarukan dalam bahan baku pembuatannya itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah untuk permintaan mineral untuk teknologi energi bersih untuk memenuhi climate goals dan peningkatan EV ini sendiri. Jadi pada sektor ini pada 2040 ya, ini dia akan terus mengalami peningkatan untuk permintaan seiring dengan pengembangan teknologi mengenai energi bersih. Jadi bisa kita lihat di mana di tahun 2020 ini dia electrical city network-nya dia cenderung masih tinggi. Kemudian pada masa saat transisinya itu dia bisa loncat di 6 kali lipat untuk kebutuhannya, yaitu sebagai kebutuhan untuk EV dan baterai storage. Kemudian ada kebutuhan untuk wind, angin, kemudian ada untuk solar panel itu sendiri. Jadi di sini juga ada growth of selected mineral in the SDS 2040 relative to 2020, di mana pertumbuhan dari kebutuhan masing-masing mineral kritis ini dia mengalami peningkatan seperti itu. Ya. Ini merupakan global production of critical raw material. Jadi ini ada sebaran mengenai produksi dari bahan baku mineral kritis itu sendiri, yang saya ambil dari SGU, di mana
Indonesia saat ini dia sebagai pemasok atau pemproduksi dari bauksit. Nah, untuk Indonesia masih belum mengembangkan mengenai mineral kritis itu sendiri, karena yang tadi kita bahas di awal tadi, yaitu Indonesia belum membuat mengenai regulasinya seperti bagaimana untuk pengelolaannya. Dibandingkan dengan Amerika, kemudian ada Cina yang dia sudah dikelola secara keseluruhan sumber dayanya untuk mengenai mineral kritis. Karena nikel sendiri, Indonesia juga banyak menyerap teknologi dari Cina, karena Cina ini sudah melakukan satu langkah lebih maju dari negara-negara lain, sehingga saat ini mungkin Cina bisa menjadi trend center untuk pemanfaatan mengenai mineral kritis itu sendiri. Nah, ini adalah peta sebaran mineral logam yang ada di Indonesia, di mana Indonesia ini dari ujung timur hingga ujung barat itu dia mempunyai potensi mineral logam yang mungkin saat ini masih dilakukan penelitian mengenai mineral-mineral kritis yang dia dihasilkan dari proses endapan, seperti itu. Jadi untuk kedepannya untuk sebaran mineral logam ini dia akan lebih lengkap lagi seiring dengan riset-riset, penelitian-penelitian atau temuan-temuan mengenai logam-logam mineral logam kritis atau mineral kritis yang ada di Indonesia, sehingga kedepannya Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, kemudian bagaimana ketika kita saat ini kita sudah mungkin tertinggal oleh negara-negara lain, sehingga Indonesia harus segera mengambil langkah strategis untuk mengembangkan mineral kritis atau strategis di Indonesia, sehingga Indonesia bisa segera dapat memanfaatkan dan mengembangkan teknologinya itu sendiri. Jadi untuk pendefinisian dari mineral kritis ataupun strategis ini, dia dari untuk sebagai penetapan kebijakan regulasinya. Jadi dari sumber daya cadangan mineral dan batu bara yang ada di Indonesia, ini dia nanti dia akan menginventarisasi apa saja sih mineral-mineral kritis yang ada di Indonesia. Nah, dengan mempertimbangkan dalam penetapan mineral kritis ini, dia mempertimbangkan dari segi ekonominya, kemudian ada geopolitiknya, kemudian dari keamanan nasionalnya, kemudian ada sustainability-nya. Nah, itu semua nanti dia menghasilkan nanti literasi, kemudian ada analisa, kemudian ada kategorisasi. Selanjutnya, setelah kita dapat untuk daftar mengenai bagaimana apa saja sih mineral kritis yang dibutuhkan oleh Indonesia, itu selanjutnya adalah adanya valuasi atau pendayagunaan, dan nanti akan memberikan nilai tambah hilirisasi seperti contohnya di nikel itu sendiri, di mana pada valuasi atau pendayagunaan ini dia ada dari kebijakan atau program, di mana dia dihasilkan dari proses eksplorasi, ada investasi, ada R&D, kemudian ada pengembangan pasar, dan ada sumber daya manusia dan anggarannya. Nah, ini semua nanti akan menghasilkan namanya pendayagunaan ataupun nilai tambah nanti, sehingga kita sudah bisa memanfaatkan mineral-mineral kritis yang ada. Nah, selanjutnya dia terbagi lagi, ada yang diekspor maupun ada untuk kita kelola sendiri, yaitu menjadi industri dalam negeri.
di mana untuk proyeksi kebutuhannya itu yaitu sebagai transisi energi, kemudian ada pertahanan, ada kesehatan maupun pertanian. Nah, di sini ada catatan. Yang pertama yaitu adalah perlu penetapan mineral kritis atau strategis untuk Indonesia. Yang kedua, ditetapkan dalam suatu produk regulasi. Dan yang ketiga, dimuat kebijakan dan program untuk mendukung implementasi dalam rangka pengelolaan mineral kritis di Indonesia untuk mendukung industri dalam negeri dan transisi energi, baik dari aspek fiskal, investasi, lead bank, industri, maupun pasar. Jadi, dalam penentuan mineral kritis ataupun mineral strategis itu sendiri, dia membutuhkan kajian yang sangat banyak dan panjang. Gitu. Untuk identifikasi mineral strategis dan mineral kritis di sini, untuk industri strategis sendiri dia tercantum dari terdapat dari ada yang bisa kita lihat ada dalam peraturan yang sudah ada, yaitu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yaitu tentang perindustrian, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan, dan yang ketiga ada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis. Nah, dalam mengidentifikasinya, ini dia dari kebutuhannya, yaitu ada besi baja, ada untuk segi dari pertahanan, kemudian ada transportasi dan electrical vehicle, kemudian ada telekomunikasi, ada kesehatan, terus kemudian ada EBT, kemudian ada pertanian. Nah, ini kebutuhan tadi itu menjadi nanti terangkum dari kebutuhan raw material. Jadi kebutuhan kebutuhan kita terhadap mineral-mineral kritis ataupun mineral strategis itu tadi. Nah, ini untuk supply demand-nya, untuk supply dari kebutuhannya itu adalah ekspor maupun ada impor. Nah, di mana dia di sini berkaitan dengan potensi dan umur tambang dan teknologi pengelolaan ataupun pemurnian. Jadi ini semua dia berkaitan dengan potensi dan umur tambang dan teknologi pengolahannya atau pemurniannya. Jadi ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mineral strategis sendiri itu dia disimpulkan yang pertama itu dia punya nilai ekonomis tinggi bagi negara. Kemudian yang kedua, dia menguasai hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan dengan kebutuhan tadi. Kebutuhan ketika orang sangat bergantung pada mineral kritis atau mineral strategis tersebut, itu berarti dia kalau untuk mineral strategis berarti dia sangat berpengaruh terhadap hidup orang banyak. Seperti itu. Yang ketiga ada penyerapan tenaga kerja. Ini berkaitan dengan nanti saat untuk pembuatan pabrik-pabrik pengolahannya atau pemurniannya, kemudian ada pembukaan tambangnya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan nilai tambah yang berkaitan dengan teknologi pengolahan. Yang kelima, kepentingan pertahanan dan keamanan. Dan yang keenam adalah Badan Pengelola Industri Strategis BUMN. Dan yang kedua ada untuk mineral kritis, untuk identifikasi mineral kritis ini sendiri ada 2 poin. Yang pertama adalah tidak mempunyai sumber daya atau cadangan. Yang kedua adalah impor bahan baku raw material tinggi. Jadi untuk mineral kritis ini dia untuk sumber dayanya itu tidak ada sama sekali atau baik sumber daya maupun cadangannya itu sendiri, sehingga bisa dikategorikan sebagai mineral kritis. Kemudian yang kedua adalah impor. Ketergantungan kita terhadap bahan baku dari material dari mineral kritis ini harus dia tinggi. Jadi untuk mengidentifikasi mana yang dia mineral strategis maupun dia termasuk ke mineral yang kritis. Jadi
Untuk mineral strategis dia terbagi atas 6 identifikasi, dan mineral kritis ada 2 identifikasi. Gitu. Nah, kemudian ini berkaitan yang tadi untuk konsep dan metodologi penentuan mineral kritis. Untuk supply risk-nya, yaitu di sini terdiri dari adalah konsentrasi dari produknya, kemudian ada concentration of reserve-nya, kemudian ada politik stability, jadi stabilitas dari politiknya itu sendiri, terus ada substitutability, kemudian ada recycling. Kemudian untuk economic important, ini ada breakdown by end use sector, dan kemudian ada value add of end use sector. Jadi ini adalah mengenai bagaimana nanti pengolahannya, jadi economic importance ini. Nah, yang apabila dia secara supply risk-nya dia tinggi, kemudian economic important yang dia tinggi, pada area sini dia termasuk ke mineral, kategori mineral kritis, area yang kritis. Berarti dia untuk demand yang dia tinggi, tetapi untuk keterdapatannya dia sangat sedikit. Gitu. Nah, di sini ada dampak transisi energi pada supply chain mineral. Di sini ada energy transition impact, di mana dia dampak dari energi transisi itu sendiri. Yang pertama ada dampak energi atau penyediaan listrik. Pertama ada peningkatan porsi ET dalam energy mix, kemudian ada coal power plant atau PLTU, kemudian di dampak ekonomi itu adanya berkurangnya pasar ekspor dan domestik batubara dalam jangka panjang. Nah, kemudian berkurangnya PNBP dan nilai ekspor dari sektor batubara, berkurangnya manfaat ekonomi pada daerah penghasil batubara. Perlu pengembangan sektor substitusi peran ekonomi batubara. Nah, di sini adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya transisi energi terhadap mengenai rantai supply dari mineral yang lain seperti batubara itu sendiri yang saat ini kita sangat bergantung sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Jadi bahan baku untuk pembangkit listrik tenaga uap kita sangat bergantung pada batubara, sehingga ketika nanti transisi energi terjadi, maka yang akan berdampak besar adalah batubara. Kemudian mineral supply chain disruption. Di sini dia ada 2, yaitu ada meningkatnya demand terhadap metal dan mineral. Jadi ada meningkatnya kebutuhan terhadap metal dan mineral, kemudian ada isu critical mineral supply chain disruption. Jadi di sini dia ada isu-isu mengenai pasokan dari mineral-mineral kritis itu. Nah, di sini dia membuka peluang investasi pertambangan untuk pengembangan critical mineral dan mineral mining di Indonesia. Jadi dari sektor pertambangan batu bara yang ada saat ini mungkin akan dengan seiringnya waktu dia akan bergeser menjadi mengembangkan ke critical metal atau kita sebut mineral-mineral kritis. Nah, berkurangnya dampak ekonomi akibat menurunnya porsi kontribusi dari sektor batu bara diharapkan dapat digantikan dengan pengembangan sektor critical mineral atau strategic mineral. Dan yang kedua adalah pengembangan critical metal atau mineral secara masif diharapkan dapat menciptakan new economic growth poles. Jadi ada pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di berbagai area dengan potensi mineral kritis atau mineral strategis itu sendiri. Nah, jadi di sini dengan adanya transisi energi ini dia
dampak yang ditimbulkan ini dia ya ada plus maupun ada minusnya itu sendiri dari segi dampak ekonominya. Tetapi mungkin di dampak ekonomi yang terpengaruh adalah yang sangat besar adalah batu bara. Mungkin di satu sisi itu ada membuka peluang baru, yaitu pengembangan mengenai mineral kritis maupun mineral strategis itu sendiri. Nah, di sini ada diagram Batang mengenai peningkatan intensitas mineral sebagai respon terhadap peningkatan kapasitas pembangkit listrik rendah karbon. Jadi ini diambil dari International Energy Agency tahun 2021, di mana kebutuhan akan mineral-mineral kritis tersebut dia mengalami proses peningkatan dari tahun ke tahunnya, dari 2010 hingga 2019. Jadi ada tren di mana saat ini sudah energi baru terbarukan ini sudah mulai berkembang. Nah, meningkatnya demand mineral kritis akan berdampak pada lingkungan termasuk GHG atau gas rumah kaca, yang dimana yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi jangan dengan pasti akan menimbulkan adanya efek terhadap lingkungan tadi. Jadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan mineral kritis itu, dia akan mempengaruhi juga mengenai greenhouse gas-nya, emisi greenhouse gas. Jadi ini akan berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi di sini pada bagian ini ada pengembangan renewable energy atau RE, dan yang kemudian dibutuhkan lagi peningkatan demand, adanya peningkatan demand critical mineral. Jadi ini project mengenai bagaimana seiring dengan meningkatnya demand mineral ini sendiri, kemudian adanya meningkatnya aktivitas pertambangan, kemudian ada pengolahan, kemudian ada pemurnian critical mineral material. Ini akan meningkatkan dampak lingkungan, termasuk meningkatnya gas host emission level. Jadi dia akan meningkatkan dari efek rumah kaca, sehingga contohnya efek dari adanya gas rumah kaca ini kan dia akan membuat adanya global warming atau pemanasan global seperti itu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini harus bisa kita antisipasi sebelum kita terlambat seperti itu. Jadi studi kasus pada industri manufaktur baterai atau proses atau komponen dengan intensitas energi tinggi dan juga menghasilkan GHG, emission terbesar adalah sel manufacturing, yaitu sebesar 46%, katoda pasta ada 28%, dan sel kontainer 13%. Jadi untuk emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi ini, dia untuk pengembangan pembuatan dari panel surya, itu yang saat ini dia menghasilkan dari emisi gas yang sangat besar. Kemudian ada Amerika dan Eropa saat ini memiliki proses produksi baterai yang lebih bersih dengan emisi gas rumah kaca rata-rata hanya 70 kg CO2 ekuivalen per kilowatt baterai, sedangkan Cina, Jepang, dan Korea memiliki proses produksi baterai yang lebih kotor dengan emisi gas rumah kaca yaitu rata-rata sebesar 90-100 CO2 ekuivalen per kWh baterai. Jadi di sini sudah ada untuk pengembangan mengenai produksi Amerika dan Eropa ini, dia cenderung lebih maju dibandingkan dengan Jepang maupun Korea dan Cina. Sedangkan produk-produk kendaraan EV atau electrical vehicle ini
banyak muncul dari Cina, Jepang maupun Korea, sedangkan dari Amerika dia hanya masih sangat sedikit sekali. Nah, di sini beberapa faktor penyumbang emisi gas rumah kaca dalam manufaktur baterai antara lain adalah sumber energi pabrik atau bauran energi di jaringan listrik. Jadi penggunaan energi listrik kita harus mengkombinasikan antara energi fosil itu sendiri maupun dengan energi baru terbarukan, serta sumber energi proses produksi dan pengolahan bahan baku pemurnian, NiAl, kobalt, dan lain-lain. Nah, saat ini untuk sumber energi proses produksi dan pengolahan ini kita masih bergantung pada energi-energi fosil. Jadi energi fosil ini justru menghasilkan untuk energi yang ramah lingkungan, tetapi energi ramah lingkungan ini justru berdampak besar, memberikan dampak besar terhadap lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini ada greenhouse gas emission associated with battery production in 5 countries. Jadi ada di sini asosiasi dari emisi gas greenhouse gas dengan produksi baterai yang ada di 5 negara, yaitu dari Amerika, Cina, Jepang, Korea maupun Eropa. Yang dimana Cina ini dia sangat tinggi menghasilkan greenhouse gasnya. Dia masih yang dikatakan tadi dia untuk pengolahan atau pembuatan produksi baterainya itu dia teknologinya masih sangat kotor, jadi dia masih belum mempertimbangkan dampak yang ada seperti itu. Nah, Uni Eropa itu telah menerbitkan kebijakan mengenai CBAM, yaitu Carbon Border Adjustment Mechanism, pada 14 Juli 2021 dengan fokus pada komoditas, yaitu ada semen, iron, and steel, kemudian ada aluminium, fertilizer, and electricity. Kemudian negara-negara lain seperti Amerika, Kanada, Jepang, kemudian ada Inggris maupun Australia, diprediksi akan menerapkan kebijakan serupa yang akan berimplikasi pada terbatasnya market bagi komoditas kotor, intensitas gas rumah kaca yang tinggi. Jadi dengan adanya aturan yang sudah dibuat oleh Uni Eropa ini, dia akan menjadi pembatas mengenai bagaimana untuk teknologi untuk produksi baterai yang dia akan menjaga untuk yang lebih bersih untuk produksinya seperti itu. Kemudian dalam industri manufaktur baterai serta teknologi teknologi renewable energy-nya itu penting untuk memperhatikan proses pengolahan, pemurnian bahan baku, dan proses manufaktur yang bersumber kepada sumber energi bersih agar menghasilkan produk baterai dan teknologi renewable energy yang lebih hijau serta bisa bersaing pada future market. Nah, jadi ketika kita ingin menciptakan energi bersih seperti itu atau renewable energy, itu kita juga harus memikirkan bagaimana dari pembuatannya, kemudian dari proses pengolahan, pemurnian bahan bakunya, serta proses produksinya nanti itu dia menggunakan energi yang bersih. Jangan sampai dia menggunakan energi kotor, maksudnya dalam artian adalah masih menggunakan bergantung pada energi fosil yang tinggi, sehingga ketika dia menghasilkan teknologi yang renewable energy yang seharusnya dia bisa menciptakan dengan adanya renewable energy ini bisa menjaga bumi untuk keberlangsungan hidup bersama, tetapi justru dia malah merusak itu sendiri. Nah, jadi ini sangat penting. Jadi tidak hanya dalam kita tahu hanya dari sektor mengenai bagaimana ketersediaannya, tetapi dari ketersediaan, kemudian dari kebutuhan, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana dia pengelolaannya, pengolahannya seperti itu. Mohon maaf, Farid, 1 menit lagi ya.
Oh ya, terima kasih. Nah, jadi ini pidato Presiden Jokowi pada COP26 di Glasgow itu beliau menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah dan pengembangan ekosistem mobil listrik, pengembangan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Jadi pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk full serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Jadi Bapak Jokowi dia menargetkan Indonesia itu bisa mengembangkan mengenai tentang pemanfaatan clean energy itu sendiri. Jadi beliau memberikan tempat percontohannya itu nanti di Kalimantan Utara, gitu. Yang saat ini akan menjadi ibu kota baru. Nah, ini mungkin ada kesiapan green metal di Indonesia, yaitu ada Green Metal for Clean Energy Technology, itu ada solar PV, ada chopper, itu bisa dari solar PV, wind, dari angin maupun dari air, kemudian ada geothermal, kemudian nikel. Ini kita sudah punya untuk pengolahannya. Kemudian lithium ini masih saat ini masih belum ada mengenai untuk pemanfaat untuk keterdapatannya untuk lithium ini sendiri, kemudian ada REE, kromium, zinc, aluminium. Jadi ini potensi yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah untuk strategi untuk mendukung clean energy. Jadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia saat ini sedang dilakukan penelitian mengenai rare earth element, maupun ada vanadium, maupun ada platinum, maupun ada kromit itu sendiri. Nah, ini ada rekomendasi untuk framework atau kerangka kerja untuk pengembangan mineral kritis yang ada di Indonesia dari fase pendalaman, analisis, dan kajian. Yang selanjutnya adalah fase pengembangan rantai pasok mineral kritis, dan yang terakhir ada fase sustaining the supply chain. Di situ semua. Nah, mungkin saya loncat karena waktunya sudah habis. Mungkin di kesimpulan, jadi ada strategic partnership. Ini saya bagi menjadi 3 untuk kesimpulannya. Yang pertama, dapat melakukan joint investment dalam pembangunan pabrik, melakukan transfer of technology, supply raw material, dapat memberikan akses untuk global supply chains, bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mempercepat pengembangan teknologi. Ini teknologi mengenai pengolahan, pengelolaan, serta untuk mencari potensi yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian untuk pemerintah ini sendiri, yaitu adalah mempercepat pembuatan daftar mineral kritis atau strategis, kemudian ada membuat regulasi mengenai pengelolaan mineral kritis yang ada di Indonesia, memastikan investasi yang memadai untuk sumber pasokan baru, mempercepat regulasi mengenai tata kelola lingkungan agar mengurangi atau mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Yang selanjutnya ada pengembangan pasar, yaitu menciptakan pasar dengan sinergi pada aset milik BUMN beserta sektor swasta untuk dapat mengembangkan industri baterai maupun electrical vehicle, pengembangan industri pertahanan maupun industri kesehatan secara mandiri. Kemudian menggandeng BUMN beserta sektor swasta untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT. Mungkin itu saja, ini referensi yang saya gunakan. Itu saja presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang maupun ada kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Farid atas paparannya yang sangat menarik ya terkait tentang mineral kritis ini. Memang banyak pro kontra ya yang di mineral kritis ini.
mungkin langsung saja ke pertanyaan ya. Karena ini ada Mas Vicky, ada 7 pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa langsung open mic aja ya. Iya. Kan. Nah, silakan. Dibaca saja, boleh? Iya. Ya, pertanyaannya, apa saja dampak transisi energi pada supply chain mineral? Bagaimana cara mencegahnya dan menanggulanginya? Mungkin bisa Anu satu kali menjawab saja ya. Ini karena banyak sekali ya mungkin pertanyaannya. Mungkin Ya. saya ulangi pertanyaannya tadi. Apa Ya. saja dampak transisi energi pada supply chain mineral dan bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya? Mungkin bisa dijawab dulu, Mas Walid. Iya. Ini tadi untuk faktor-faktor ya yang terjadi mineral kritis ini. Nah, ini sendiri pemerintah sendiri kan dia masih belum menetapkan bagaimana pemanfaatan mineral kritis itu sendiri untuk pengembangannya, sehingga untuk jadi ini kan berkaitan ya. Jadi berkaitan mengenai bagaimana untuk pemanfaatannya mineral kritis itu sendiri. Ketika apabila Indonesia pemerintah sendiri belum menetapkan bagaimana regulasi aturan mainnya mengenai pengelolaan mineral kritis itu sendiri, kita belum bisa memberikan gambaran lebih jauh seperti itu. Nah, mungkin tadi faktor-faktor yang ada tadi ini bisa ke poin ini. Nah, di masing-masing ini, jadi ada langkah strategi ini untuk kita bisa pada faktor-faktor ini kita melibatkan dari berbagai macam elemen seperti itu, baik dari segi praktisi, tenaga pendidikan, kemudian dari pemerintahan, kemudian dari industri itu sendiri, sehingga kita bisa sama-sama mengambil peran. Jadi salah satunya adalah kebijakan atau program eksplorasi, investasi, R&D, pengembangan pasar maupun sumber daya manusia dan anggaran. Nah, di sini kan untuk eksplorasi itu sendiri saat ini kan kita hanya yang kita tahu hanya dari Kementerian SDM, tetapi apabila dia bisa menggandeng perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu sendiri untuk eksplorasi mengenai mineral kritis, sehingga dari pemerintah itu sendiri dia akan terbantu, dia akan lebih cepat dalam pengembangan mengenai pemanfaatan mineral kritis itu sendiri. Jadi mungkin itu. Jadi poinnya adalah jadi peranan pemerintah itu sendiri ya dari pembuatan regulasinya itu sendiri. Kemudian ketika regulasinya sudah jelas, aturan mainnya sudah jelas, maka dia bisa menginstruksikan ke masing-masing sektor untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut seperti itu untuk mengembangkan mineral kritis, baik dari sumber dayanya, untuk mencari sumber dayanya, selanjutnya adalah untuk pengembangan mengenai teknologi pengolahannya, kemudian ada lagi teknologi mengenai pembuatan produknya,
hasil dari pengolahannya tadi. Nah, itu kan semua mencakup dari berbagai sektor seperti itu. Mungkin itu terjawab, Mas Fikih ya. Oke, untuk yang selanjutnya langsung saja ya, ini dari Ibu Arga Ditya Mawadati. Mas Warid, yang bikin Indonesia belum atau sulit untuk menentukan mineral kritis itu apa ya? Mungkin bisa dijawab dulu. Ya, baik. Ini pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan besar bagi kita semua untuk mengenai kenapa sih pemerintah Indonesia sendiri itu dia cenderung lambat untuk mengelola mineral kritis. Jadi dalam mengelola mineral kritis ini kita banyak pertimbangan dalam pengelolaannya, dalam kita mau memanfaatkannya. Karena di sini kita berkaitan contoh unsur-unsur atau mineral-mineral ya, mineral-mineral yang dia asosiasinya contoh rare earth elemen ini, dia ada bahan baku untuk nuklir. Nah, di sini adalah yang berperan adalah geopolitik. Nah, bagaimana dia posisi geopolitiknya? Apakah dia aman untuk negara itu sendiri untuk dia mengembangkan bagaimana mineral kritis yang ada di negaranya itu sendiri? Terus faktor-faktor itulah yang menjadi bagaimana membuat Indonesia menjadi lambat dalam mengelola mengenai mineral kritis yang ada di Indonesia itu sendiri, yaitu ya dari segi geopolitiknya, kemudian dari segi keamanan nasionalnya, kemudian bagaimana untuk keberlanjutan sumber dayanya. Jadi jangan sampai Indonesia ambil salah langkah ketika kondisi geopolitiknya maupun keamanan nasionalnya dia tidak kondisi yang aman untuk bagi pemerintah Indonesia. Nah, justru nanti Indonesia lah yang menjadi bulan-bulanan untuk negara-negara lain. Nanti kan dampaknya kan besar itu dampak yang diberikan kayak gitu. Mungkin itu saya terjawab. Oke, selanjutnya mungkin ini ada lagi ya. Mungkin pertanyaannya hampir mirip, cuman di sini ditambahkan kira-kira karena tadi langkah-langkah strategis sudah ada, terus kira-kira apa saja yang bisa dilakukan sebagai upaya akselerasi pemanfaatan mineral kritis guna menunjang Indonesia menuju green energy. Terus sejauh mana peran serta perguruan tinggi di Indonesia dalam sumbangsihnya terhadap pengelolaan mineral kritis tersebut? Dari Mas Didik Nurcah. Ya, ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk dalam kita mempercepat pengelolaan mengenai mineral kritis, yaitu yang pertama kita masing-masing bisa melalui lembaga pendidikan maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada, yaitu melakukan namanya inventarisasi, yaitu istilahnya inventarisasi mengenai potensi sumber daya yang ada di daerahnya. Jadi melakukan riset-riset mengenai bagaimana keterdapatan mineral-mineral kritis yang ada di Indonesia. Kan dalam pencarian mineral kritis kan ini bisa kita melalui pendekatan-pendekatan teknologi meskipun regulasinya belum ada. Kemudian dari sektor dari inventarisasi sumber dayanya dulu, ketika kita sudah lakukan yaitu ada pengembangan teknologinya. Nah, pengembangan teknologi ini mungkin dari Badan Riset Indonesia sendiri, BRIN, itu kan dia selalu melakukan riset-riset mengenai bagaimana pengelolaan mineral-mineral kritis yang ada. Jadi itu bisa untuk mempercepat kita dalam mengembangkan pemanfaatan mineral kritis itu. Jadi di masing-masing sektor mengambil bagian meskipun itu pemerintah belum menetapkan dia punya untuk strateginya bagaimana. Jadi kalau untuk seperti itu kan kita meskipun kita sudah tahu nih, oh kita ada punya sumber daya, misal skandium, saya punya nikel, saya punya kobalt maupun saya punya kromit seperti itu.
Tetapi kita nggak tahu, misal contoh lah, untuk Scandium maupun Scandium ini sendiri, kita belum tahu berapa sih pasar ekonomisnya yang ada di Indonesia. Nah, setidaknya kita tuh sudah menginventarisasi dulu data yang ada di daerah kita, potensinya seperti apa. Jadi ketika nanti begitu regulasi yang pemerintah keluarkan, begitu regulasinya ada, kita sudah siap gitu. Kita sudah bisa mengambil langkah untuk melakukan eksploitasi, tapi kita harus lihat dulu kajian-kajian yang lainnya. Jadi jangan sampai kita punya sumber dayanya, tapi kita belum punya juga bagaimana nanti pengolahannya seperti apa. Nah, nanti kan itu jadi harusnya kita bisa menambah nilai jualnya, tetapi karena teknologinya belum ada, nah kita jadi rugi seperti itu. Jadi di sini masing-masing sektor bisa mengambil peran meskipun pemerintah belum menetapkan regulasi secara jelas mengenai mineral kritis itu sendiri. Nah, mungkin itu. Kemudian tadi yang terakhir ada apa lagi, Bi? Itu saja ya tadi ya? Peran perguruan tinggi tadi sudah terjawab. Iya. Itu tadi. Satu lagi ya, masih ada waktu 3 menit. Silahkan Mbak Intan Irika Putri. Yang akan masih ada waktu 3 menit lagi. Kak, suara saya terdengar tidak? Terdengar. Oh iya. Kan baik, saya ingin bertanya. Kan tadi kan membahas tentang cara eksploitasi mineral kritis. Apalagi kan di masa sekarang ini kan banyak sekali artificial intelligence seperti augmented reality dan virtual reality untuk beberapa meriset bagaimana caranya mengeksploitasi mineral kritis. Nah, bagaimana implementasinya tersebut agar berjalan secara relevan seperti negara-negara yang lainnya seperti Jepang yang sudah mampu mengeksploitasi secara relevan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih pada Bu Intan. Mungkin dengan pengembangan teknologi yang ada saat ini ya, teknologi intelijen itu sendiri, intelijen artificial. Nah, jadi untuk pengelolaannya itu sendiri, Indonesia ini sebenarnya kita bisa melihat ya untuk pengembangan yang ada, misal contohnya kayak di Jepang tadi yang disebutkan Ibu tadi, Indonesia ini masih keterbatasan mengenai dia posisinya itu dia serba salah. Kalaupun dia akan mengembangkan itu, mengembangkan mengenai pengelolaan mineral kritis itu sendiri, tetapi dari sisi geopolitiknya belum mendukung, kemudian dari segi keamanan nasionalnya, yaitu keamanan nasional ini dia secara spesifiknya ya ancaman-ancaman dari luar seperti itu salah satu faktor-faktor lah yang akan salah satu faktor yang menghambat Indonesia dalam pengelolaan mineral kritis, termasuk nanti pemanfaatannya mengenai nanti di pemanfaatan mengenai untuk AI itu sendiri. Jadi mungkin ke depannya ketika Indonesia betul-betul sudah siap dari segi keseluruhannya, baik dari sektor dari pemerintahannya, terus dari sektor dari penelitian-penelitian mengenai pengelolaannya, terus mengenai bagaimana nanti dari segi pengelolaan, kemudian dari segi pemanfaatannya nanti sudah siap semua, itu nanti Indonesia mungkin bisa mampu bersaing lah dengan negara-negara lain, termasuk Jepang itu sendiri.
karena Indonesia sendiri kan juga pengembangan banyak orang-orang ahli-ahli di bidang komputer atau istilahnya programming ya untuk itu atau AI itu sendiri. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya jawab mungkin Bu. Mungkin. Iya Pak, baik, terima kasih. Mudah-mudahan dalam activity of the Generalized Order kedepannya Indonesia bisa mengelola mineral kritis dengan baik. Amin ya robbal alamin. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Ibu Intan atas pertanyaannya dan teman-teman peserta webinar atas pertanyaannya. Saya rasa sudah cukup ya karena waktu kita juga sudah lebih 1 menit, jam 10.21. Untuk acara yang selanjutnya yaitu closing dari Pak Rektor Institut Sains dan Teknologi Aprin Yogyakarta kepada Bapak Dr. Edi Sultan Pak ST Mkom, waktu kami persilakan. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Desi. Suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Peserta webinar series kali ini, alhamdulillah hari ini webinar series yang ke-23 sudah selesai kita tunaikan. Materinya sangat menarik begitu. Jadi tentang mineral kritis yang jarang, mahal, tapi penting begitu. Nah, Indonesia rupanya tadi juga disampaikan kaya akan mineral kritis ini. Hanya memang masih ada beberapa kendala atau mungkin kendala atau tantangan. Nah, bayangan saya memang ini yang hampir terjadi di banyak aspek. Saya rasa kita selalu berada pada posisi kaya tetapi tertinggal. Nah, jadi ini tantangan bagi kita semuanya untuk bagaimana bisa memanfaatkan dengan baik begitu, sedemikian sehingga kekayaan yang kita punya itu bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi umat manusia. Nah, tadi juga disampaikan di bagian akhir kalau tidak salah ada masalah di geopolitis dan keamanan. Jadi memang sesuatu yang mahal itu seringkali akan dipengaruhi hal semacam itu. Nah, saya rasa memang menjadi PR bersama untuk bagaimana sesuatu yang kita miliki tadi selain bisa digunakan secara baik untuk lingkungan juga bisa memberikan kesejahteraan, terutama bagi warga Indonesia. Ini tantangan terutama bagi teman-teman yang dari geologi dan pertambangan gitu. Nah, tadi juga menarik ada disinggung mengenai AI begitu. Mungkin kolaborasi jadi kunci berikutnya. Saya rasa penting teknologi yang berkembang di bidang AI terutama memang menurut saya potensial untuk bisa diteliti, untuk bisa dimanfaatkan untuk mendukung tadi. Mungkin ya mulai eksplorasi sampai nanti penggunaan mineral kritis. Nah, yang berikutnya pemateri hari ini juga sangat menarik. Terima kasih Mas Farid Ardian Putranto yang hari ini sudah memberikan materi yang sangat lengkap, detail begitu. Dan ini bisa menjadi, menurut saya bisa menjadi acuan bagi tulisan-tulisan berikutnya terkait untuk penelitian-penelitian berikutnya. Sudah dirangkum begitu rapi begitu, nah kita tinggal memanfaatkannya. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada narasumber Mas Farid dan teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini bisa menular, mengalir ke teman-teman yang lain, sehingga kemudian bisa menjadi amal baik untuk Mas Farid. Saya rasa demikian. Jangan lupa nanti di seri berikutnya masih akan dilanjut webinar series ini hingga ke 50. Rutin. Ada yang Selasa, ada yang hari Jumat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf atas nama institut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Desi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi.
atas motivasinya buat kami semua, dan semoga webinar selanjutnya juga akan berjalan lancar seperti sebelum-sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya kepada Mas Farid, silakan bisa memilih 2 peserta dengan pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-voucher. Silakan, siapa kira-kira Mas Farid yang dapat voucher ini? 100.000 lumayan loh. Buat buka puasa nanti Buat sore. buka puasa nanti sore. Iya, betul. Bisa Silakan, 2 Mas orang, Mbak. Farid, siapa Iya. 2 orang yang beruntung pada siang hari ini? Tadi yang tadi dari Ibu siapa tadi ya? Intan Enggak. ya, Ibu Intan Ya. Ireke. Ya, Oke. Intan. Ibu Sama Intan, terus yang kedua? tadi yang kedua saya pilih dari yang kolom chat ya Bu ya. Yang dari kolom chat ini dari ini karena paling banyak ya nih pertanyaannya Mas Fikih ini. Paling banyak sendiri dan paling mengungkap Pertanyaannya lah. berondong, ada 7. Iya. Baik, selamat kepada peserta webinar yang beruntung ya, Ibu Intan dan Mas Vicky. Nanti dari panitia akan memberikan e-voucher. Untuk selanjutnya, kita sesi foto bersama. Mohon teman-teman bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu ya, untuk kita bisa foto bersama untuk dokumentasi. Mari silakan. Yang mengambil foto sudah siapkah? Mas Fikri kayaknya nggak jadi dapat tuh. Belum open cam. Oh ya, belum open. Berarti itu Pak, buat moderator berarti ya. Ya, halo. Halo. Ya, bisa open video dulu buat open kamera buat foto bersama dulu ya. Halo. Ya. Oke, silakan diambil fotonya dulu. Sudahkah? Sudah ya Bu Mawar ya? Bentar Bu, Sudah. satu lagi Bu, sebentar. Oh ya, satu lagi. Baru set yang pertama. Bu Mawar. Mas Vicky nggak jadi tuh. Sekali lagi nih Bapak Ibu, sebentar. Ya, sampun Bapak Ibu, matur nuwun. Oh iya, oke, makasih. Bapak, Ibu, Mas, kakak-kakak. Nah, kepada para pemenang tadi ya silakan menghubungi di nomor yang ada di kolom chat ya. Silakan berikan nomornya, nanti silakan menghubungi di nomor tersebut. Baik, kita telah menginjak pada acara yang terakhir yaitu penutup. Saya bacakan sedikit ringkasannya bahwa Indonesia ini memang sangat berpotensi tentang mineral kritisnya ya. Bahkan cadangan yang sudah terbukti sudah ada, yaitu ada biji nikel, tembaga, timah. Nah, kita punya komoditas-komoditas yang sangat besar dan bisa menjadi kekuatan. Dan itu bisa menjadi fokus Indonesia dalam hilirisasi dalam mengelola sumber daya alam, khususnya nanti untuk kemajuan teknologi yang telah berkembang. Nah, peran mineral kritis ini sendiri sangatlah penting untuk pembuatan teknologi informasi, kebutuhan kendaraan listrik, untuk kebutuhan teknologi kesehatan, energi bersih, dan terbarukan. Seperti tadi telah disampaikan bahwa adanya turbin angin, panel surya, dan untuk industri dari pertahanan. Nah, semoga apa yang telah disampaikan pada webinar series volume 23 ini dengan tema peluang mineral kritis guna menunjang Indonesia maju clean energi dapat bermanfaat untuk kita semua mendapatkan pengetahuan yang baru tentang apa itu mineral kritis, bagaimana peluangnya, dan semoga nanti ke depannya Indonesia bisa mencapai clean energy. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Mas Farid atas waktunya yang telah berkenan hadir dalam acara webinar ini, dan kepada Pak Rektor terima kasih atas waktunya, dan segenap panitia dari
dalam rangka webinar Disnatalis ke-50 April ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Sebelumnya marilah kita akhiri dengan berdoa bersama dulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Di webinar volume 24. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Farid, Iya, sehat selalu. matur nuwun. Sama-sama Pak. Di Jogja Mas Farid? Iya Pak, di Jogja Oke, ini. ya. Iya. Izin live Pak. Oke, Mari. monggo, sehat selalu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mas Rahmat Miftahul Habib, ada juga. Oke, siap Pak. Izin ya Bu Desi. Terima kasih. Iya Waalaikumsalam. Pak, Rektor, terima kasih. Waalaikumsalam.